Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing Indonesia. Kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Edi Nainggolan. Kenapa setiap hujan deras pasti muncul rembes baru? Nah ini kenapa ya? Ayo, jawabannya karena saat hujan deras air mencari celah baru pasti ya. Retak lama makin melebar, ini biasanya seperti itu. Yang ketiga, titik terlemah selalu berubah-ubah. Ibaratnya kalau atap sudah lelah, hujan deras jadi ujian terberatnya. Gitu teman-teman ya. Kenapa sih? Ini akan coba kami uraikan. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Kalau setiap hujan deras muncul rembes baru itu biasanya karena kombinasi tekanan air dan kondisi atap yang sudah mulai lemah. Nah, ini saya jelaskan biar gampang dipahami teman-teman ya. Saat hujan deras, volume air sangat banyak pasti ya. Yang kedua, air mengendang lebih lama. Biasanya yang langsung ngalir ini mengendang dulu di atas. Yang ketiga, tekanan air ke permukaan beton meningkat. Nah, yang tadinya retak kecil, yang tadinya aman, saat hujan deras langsung jadi jalur masuk air. Nah, yang kedua, retak rambut yang tidak terlihat. Dak beton sering punya retak mikro atau retak rambut yang tidak terlihat jelas saat kering, tapi terbuka saat beton memuai karena panas itu teman ya. Saat hujan, air masuk lewat celah kecil itu yang tadinya dianggap sepele yang mikro ya. Makanya rembesan sering berpindah-pindah teman-teman. Jadi karena mungkin udah lama tadi retak rambutnya, begitu ada hujan langsung ini buat jalur baru. Nah, yang ketiga, kenapa sih selalu ada rembes baru? Yang ketiga, penyebabnya biasanya waterproofing sudah aus atau sudah rusak. Ini biasanya karena udah lama ya teman-teman. Kalau sebelumnya sudah pernah dilapisi waterproofing, kemungkinan teman-teman ya ini sudah getas atau retak. Yang ketiga terkelupas, sambungannya membrannya terbuka. Itu kan penyebabnya banyak kok. Air hujan deras akan mencari titik terlemah. Yang keempat apa penyebabnya? Kenapa bocor terus berpindah-pindah? Dryness tidak lancar. Talang atau pembuangan mampet, nah sama dengan air mengenang lama, teman-teman ya. Semakin lama genangan, semakin besar kemungkinan air tembus. Yang kelima, sumber bocor tidak sama dengan titik tetes. Ini yang sering bikin bingung. Makanya saran kami di waterproofing semua. Karena kan nggak mesti biasanya bocornya di sini titik ini biasanya dari ini jaraknya antara 2 meter, 3 meter, bahkan jauh sekali, bahkan yang di ujung bisa titiknya di sini. Nah, itu tadi ya, perlunya untuk di waterproofing. Air bisa masuk di satu titik, tapi keluarnya di tempat lain karena air merambat di dalam struktur beton dulu baru turun. Nah, itu teman-teman ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi mentang-mentang kan ada teman-teman, Bu bisa nggak waterproofing hanya di titik yang bocor? Jawabannya tidak bisa karena banyak penyebabnya. Makanya saran kami kalau mau waterproofing harus semuanya biar maksimal ketutup ya teman ya. Bukan kami mencari untung lebih banyak enggak sebenarnya. Hanya solusinya memang seperti itu. Enggak kelihatan titiknya di sini, bocornya pusatnya bisa jadi 2-3 meter bahkan di ujung ada yang 5 meter di ujung sana gitu teman ya. Jadi nggak selalu di titik itu bocornya. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu Kak Edi dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan serupa. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air, sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing
Supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah, yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah, yang ketiga ini biasanya kolam renang, teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing? Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya, kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umumnya yang digunakan apa aja sih? Nah, yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya, coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini bisa dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Nah, itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 34358787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.